Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, Shalom. Ada sukacita kok? Ini ada jawab bilang ada, tapi muka ada yang mengantuk, muka ada yang murung, mungkin juga ada yang takut baru kasih makan, sehingga jawab sukacita masuk pikiran ada di mana-mana. Bapak Bapak saudara-saudari jemaat Tuhan, kita masih ada dalam masa raya Paskah dan ini kita masuk dalam minggu kedua Paskah. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak Mama saudara-saudari jemaat Tuhan, saya kembali mengutip pertanyaan dari Ibu Pendeta Yanti Giri ketika menyampaikan khotbahnya di malam puji-pujian. Bolehkah manusia takut? Bolehkah manusia takut? Bapak Mama majelis, bolehkah manusia takut? Bapak Mama yang ada di bangku jemaat, bolehkah manusia takut? Ada yang jawab boleh, ada yang diam-diam. Entah jawabannya apa. Bapak Mama saudara-saudari, manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, diberi pikiran dan hikmat. Tetapi dalam keterbatasan dan kelemahan manusia ada rasa takut, dan itu sifat yang manusiawi. Kita tidak bisa melarang orang atau melarang seseorang untuk jangan takut, kecuali takutnya itu berlebihan. Atau kasih kuat dia supaya jangan terlalu takut. Tetapi untuk melarang dia jangan takut tidak bisa. Setiap kita pasti ada dalam ketakutan. Ketika kita masih hidup di dunia ini ada begitu banyak ketakutan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi, kemajuan teknologi, yang pada akhirnya dari situ membuat kita menjadi takut dan bingung. Ada cerita dari teman saya, seorang dosen pasca sarjana di UKAW. Ketika diberikan tugas kepada mahasiswanya, mereka mengerjakan tugas dengan pakai AI. Yang sekarang ini, atau kalau mau buat khotbah juga bisa pakai itu, tinggal ketik bilang bacaan dari Lukas pasal ini ayat ini, langsung itu khotbah jadi. Ada begitu banyak aplikasi-aplikasi yang instan yang membuat kita tidak mau berpikir lagi dengan hikmat, dengan pikiran yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan ini yang ditakutkan juga oleh para dosen-dosen karena mahasiswa hanya mau instan. Kalau dosen-dosen saja jeli, maka akan ditipu oleh mahasiswa. Demikian juga dengan aplikasi-aplikasi, kadang fotonya muka jelek jadi cantik, jadi ganteng. Foto ada muka asam tapi bisa jadi senyum. Bahkan dengan aplikasi ini membuat kita juga ada dalam ketakutan karena orang bisa ambil foto lalu buat akun baru dan minta orang uang dan lain sebagainya. Tetapi
Sebagai suami istri mungkin kita takut kehilangan suami atau istri, padahal masih ingin sama-sama. Sebagai orang tua kita takut mungkin anak-anak kita gagal dengan masa depan mereka. Kita pikir kira-kira dia bisa berhasil atau sombong. Sebagai anak-anak mungkin kita juga takut nilai ujian yang tidak bagus atau tidak dapat uang jajan dari orang tua. Minta ini dan itu tidak bisa dapat. Atau mungkin juga sebagai anak-anak muda belum punya pacar. Kalau pendeta Yanti bilang 21 tahun tapi belum ada yang salah. Itu juga menjadi ketakutan. Karena jangan sampai Tuhan belum kasih jodoh. Atau jangan sampai juga pacaran selama atau jaga orang penjodoh. Ada apa di sini? Segera pikirkan supaya cari yang lain. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih, di dalam gereja juga kita pasti ada dalam ketakutan. Sebagai majelis jemaat, sebagai presbiter, apakah kita bisa menyenangkan hati jemaat yang kita layani? Apakah saya bisa berkhotbah dengan baik dan dimengerti oleh jemaat? Apakah kita bisa melaksanakan program-program pelayanan yang sudah ditetapkan dan diputuskan? Dan masih banyak ketakutan lain yang sering muncul dalam pikiran dan bahkan dalam hati kita. Dan pada akhirnya dengan ketakutan itu yang kadang membuat kita kehilangan arah. Dan bahkan juga kita kehilangan iman dan melakukan kuasa Tuhan. Situasi ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para murid. Ketika kotong bergumul yang kotong punya ketakutan yang tadi sudah disebutkan, para murid juga pada waktu itu mereka ada dalam ketakutan seperti kita hari ini. Mereka juga mengalami kebingungan, keraguan, dan ketakutan setelah kematian Yesus. Mereka takut alami nasib yang sama dengan Yesus, ditangkap dan dibunuh oleh tentara Romawi. Maka dong sembunyi dalam kamar, dong tutup pintu, dong kunci supaya orang yang dia sandera. Bahkan ada berita lagi bahwa Yesus punya jenazah sudah dicuri orang. Ada berita lagi yang bilang Yesus tidak bangkit. Padahal sebelum mati 3 kali Yesus wartakan bahwa dia akan menderita dan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena itu setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Karena ketakutan dari murid-muridnya. Maka pasca kebangkitannya selama 40 hari, Yesus mendatangi, menjumpai, dan menyatakan diri kepada murid yang sedang putus asa. Yang sedang ada dalam ketakutan, dan bahkan bingung. Tujuannya apa? Yesus menjumpai murid-murid. Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid. Yang pertama, kalau kita baca pada bacaan kita, Yesus ada berjumpa dengan murid-murid untuk meyakinkan para murid bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Jadi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah murid-murid, di tengah-tengah murid-murid, itu supaya dia mau kasih tahu bahwa yang bosan takutkan itu betul bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tidak betul bahwa Yesus tidak bangkit, tapi Yesus betul-betul bangkit. Para murid yang sedang takut dan tidak yakin harus diyakinkan
yang hidup dari Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan luka di tangan dan kaki sebagai bukti fisik bahwa Dia yang benar-benar baik. Ia yakinkan para murid dengan makan di depan mereka. Dia minta makanan. Itu tanda bahwa ia benar Yesus yang bangkit dan bukan hantu. Dia bilang kalau hantu itu tidak bisa makan. Kata Yunani untuk hantu adalah fantasma, roh yang tidak berwujud. Hantu tidak bisa makan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, Yesus makan untuk yakinkan para murid bahwa benar Dia hidup dan menang atas kuasa maut. Dan Yesus yakinkan para murid dengan buka pikiran mereka agar ingat kembali tentang apa yang dikatakan sebelumnya tentang Mesias dalam kitab suci, bahwa Ia akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, tujuan Yesus hadir dan berjumpa dengan murid-murid adalah menganugerahkan damai sejahtera bagi para murid. Yesus berjumpa dengan para murid selain untuk yakinkan para murid tentang kebangkitannya, Ia juga hadir untuk memberi damai sejahtera. Bapak, mama, saudara-saudari, damai sejahtera dari bahasa Ibrani itu shalom. Dalam bahasa Yunani itu eirene, yang artinya luas dan bisa diterjemahkan, yaitu ada rasa aman, ada rasa ketenangan, ada keadaan tanpa permusuhan, ada relasi baik, kelimpahan sukacita dan ketenangan. Jadi ketika Yesus hadir dan berjumpa dengan jemaat, dengan murid-muridnya, Dia menghadirkan ketenangan. Dia memberi sukacita supaya murid-muridnya jangan takut lagi, jangan bingung lagi, jangan ragu lagi. Sang damai sejahtera itu ada bagi mereka. Ini menjadi kekuatan kepada murid-muridnya supaya jangan menurun diri lagi. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, perjumpaan Yesus dengan para murid melahirkan tanggung jawab. Ketika Yesus hadir memberi keyakinan kepada murid-murid, memberikan ketenangan kepada murid-murid, maka Dia memberikan tanggung jawab. Bosong tahu beta bangkit, bosong jangan takut lagi, pergilah dan menjadi saksi. Tanggung jawab itu adalah amanat untuk bersaksi. Para murid diyakinkan agar dapat meyakinkan orang lain melalui kesaksian mereka. Kata Yesus kepada murid, kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi tujuan Dia menampakkan diri kepada murid-murid supaya murid-murid kasih tahu kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus yang potong imani itu betul-betul Dia sudah bangkit. Maut telah dikalahkan, maka jangan lagi ada dalam ketakutan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Lalu pesan apa yang perlu kita ambil dari bacaan ini? Dari teks hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama, Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit. Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Itu berita sukacita bagi kita. Ia selalu hadir di setiap ketakutan kita. Seperti tadi yang saya awali dengan khotbah menyebutkan ketakutan kita sebagai manusia. Maka berita kebangkitan ini mau memperkuatkan iman kita bahwa jangan lagi kita terus ada dalam ketakutan itu. Manusiawi kita takut, tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita hilang arah dan
meragukan kuasa Tuhan. Tuhan akan hadir di setiap ketakutan kita, luka batin kita, pergumulan kita. Dalam ketakutan kita, kita pikirkan kira-kira apa yang harus kita buat supaya ketakutan itu ada solusi dan jalannya. Kalau suami istri takut, mungkin nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, maka saling menjaga, saling mencintai, saling menjaga relasi hubungan itu dalam rumah. Komunikasi yang baik, supaya persekutuan dalam rumah itu tetap baik. Kalau kita takut tentu anak-anak gagal dalam masa depan, bimbing dan didik dong supaya dong bisa sekolah dengan benar, bisa bergaul dengan baik, dan lain sebagainya. Bapak, mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, sekalipun kita ada dalam ketakutan, luka yang besar, kepedihan yang besar, atau mungkin juga pergumulan yang pahit dalam hidup kita, ingatlah jangan terus ada dalam momen Jumat Agung. Sebab itu jadi penghalang bagi kita dalam mengalami sukacita kebangkitan Kristus. Kalau kau terus murung lalu pikir kau ketakutan itu, maka kau sukacita itu akan hilang. Kau sudah fokus lagi tujuan hidupnya, kau untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kau fokus pada kau punya ketakutan itu. Maka sukacita dan kuasa kebangkitan Yesus menjadi bagian hidup yang membangkitkan harapan. Yesus kalahkan maut. Yesus juga bisa kalahkan pergumulan hidup. Yesus akan kalahkan kalau punya ketakutan yang mungkin sangat berlebihan. Sesungguhnya Yesus tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Buktinya murid-murid ketika mereka ada dalam ketakutan, Yesus ada dan berjumpa hadir di sini. Itu artinya bahwa Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Tuhan tidak mau membiarkan mereka terus ada dalam ketakutan. Ia hadir berjumpa dengan hidup kita di setiap luka dan pergumulan yang buat hidup ini terpuruk. Ia hadir untuk memulihkan dan meyakinkan kita bahwa di dalam Yesus yang bangkit, kita adalah pribadi-pribadi yang menang atas segala ketakutan dan tantangan hidup itu. Maka mari kita semua kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Dia yang akan pimpin kita. Karena tidak ada ketenangan, sukacita, kebahagiaan, bahkan rasa aman dan damai sejahtera di luar daripada Yesus. Di luar Tuhan, hidup ini hampa adanya dan akan binasa. Bapak, mama, saudara-saudari, jabatan, kuasa, harta, uang, semua itu kita perlukan, tapi bukan sumber damai sejahtera hidup. Kadang kalau sudah ada uang, apalagi mama-mama, potong murung dan mulai mengeluh kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kalau sudah ada uang, berdoa dan memohon kira-kira Tuhan cara apa supaya besok kita bisa dapat uang. Kalau potong mengeluh, mungkin uang datang dan Tuhan kasih turun dari langit tuh. Tapi kita harus bekerja, berusaha, pasti Tuhan akan kasih berkah. Solusinya itu. Dan juga lain sebagainya. Hanya Yesus sumber damai sejahtera dalam hidup. Dalam keadaan apapun, jangan pernah potong takutkan. Berserah kepada Tuhan. Dan lakukan apa yang menjadi potong bagian, dan Tuhan akan buat apa yang menjadi Tuhan bagian buat. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, telah menunjukkan iman dan kuasa-Nya kepada kita, maka marilah kita pun bisa menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus di tengah dunia ini. Mari kita menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus.
Apalagi kalau kau yang sudah mengalami pemulihan dari ketakutan yang kau harus cerita kepada orang lain. Cerita dan bersaksi bahwa Tuhan itu betul-betul ada dalam kau punya hidup. Kalau kau berserah kepada Dia, Dia akan datang dan memberi kekuatan, memberi harapan, dan memberi jalan dan solusi bagi kau. Untuk itu, dengan kebenaran firman Tuhan ini, mau mengingatkan kepada kita semua, memang tugas bersaksi itu berat. Bersaksi dari kata marturia dan kata dasarnya martir, mati. Tugas bersaksi adalah tugas yang dekat dengan kematian. Ada risiko kehilangan nyawa. Namun Yesus berjanji Roh Kudus akan menyertai untuk kuatkan di tengah tugas yang berat itu. Roh Kudus memperdayakan kita untuk bersaksi, menyampaikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu betul-betul ada dalam ketemu punya hidup. Maka bersaksilah tentang Yesus yang bangkit dan menyelamatkan, supaya orang lain bertobat, percaya pada Yesus, dan menikmati hidup kekal di dalam Yesus. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya, dan kiranya kita pun mampu menjadi saksi Tuhan. Amin.